kelas hari ini adalah MPK, membina pernikahan Kristen. Nah, Bapak Ibu semuanya, modul MPK ini sebenarnya adalah lanjutan dari modul PPK, yaitu persiapan pernikahan Kristen. Nah, untuk yang modul PPK, itu persiapan pernikahan Kristen, itu ditujukan untuk mereka yang belum menikah atau sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Sedangkan untuk MPK, itu membina pernikahan Kristen adalah modul yang kami siapkan untuk mereka yang sudah menikah tetapi masih memiliki anak-anak yang di bawah usia SMP gitu ya. Karena nanti kami akan memiliki lagi modul untuk lansia untuk menikmati pernikahan Kristen di usia lanjut gitu ya. Ini menjadi satu tantangan bagi kita semua karena kita memiliki satu seri. Jadi kami ingin ini menjadi satu mungkin kalau kurikulum terlalu sedikit ya, tetapi kami ingin membuat satu rangkaian seri modul untuk mereka yang belum menikah, kemudian sudah menikah dengan usia pernikahan 15 tahun, kemudian mereka yang sudah menjadi kakek atau nenek gitu ya. Nah, harapannya nanti ke depannya mungkin kami akan juga memiliki satu modul untuk pacaran secara Kristen gitu ya, untuk mereka yang masih remaja atau pemuda. Nah, doakan teman-teman, doakan kita untuk bisa membuat modul yang sangat lengkap untuk menolong gereja, untuk bisa dipakai bagi pelayanan di gereja atau dimanapun juga, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan segera share screen. Kelas kita adalah membina pernikahan Kristen. Jadi ini adalah pelajaran tentang bagaimana membina pernikahan Kristen berdasarkan kebenaran firman Tuhan, terkhusus untuk mereka yang sudah menikah dengan usia pernikahan di bawah 15 tahun. Oke, jadi yang pertama adalah peran suami istri dalam pernikahan Kristen. Ini adalah 5 pelajaran. Nanti di dalam kelas diskusi, setiap hari kita akan membahas satu pelajaran. Jadi akan ada 5 hari untuk kita berdiskusi. Hari pertama adalah hari ini untuk pemaparan materi. Kemudian hari terakhir nanti adalah untuk testimoni atau kesaksian dari para peserta, gitu ya. Jadi total adalah 1 minggu mengikuti kelas MPK. Bagi mereka yang baru sekali ini mengikuti kelas MPK, mohon dengan sangat untuk saudara serius mengikuti ini, karena kalau tidak nanti Bapak Ibu bisa drop out, karena kalau saudara tidak aktif dalam 1 hari, saudara langsung akan dikeluarkan. Jadi nanti jangan kaget ya. Jadi saya peringatkan dari sekarang, saudara, nanti juga akan ada panduan teknis, jadi saudara tolong mengikuti kelas ini dengan serius, dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi kalau saudara ingin mendapatkan sertifikat ya. Karena itu mohon perhatiannya dengan baik. Oke, saya akan memulai dengan pelajaran 1, yaitu peran suami istri dalam pernikahan Kristen. Ya, peran suami istri. Nah, saudara, kita akan mereview sedikit ya dari definisi pernikahan Kristen dari modul sebelumnya, yaitu PPK, persiapan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah inisiatif dari Allah yang mempersatukan satu laki-laki dan satu perempuan untuk ada di dalam ikatan pernikahan suci untuk melakukan misi Allah di dunia ini melalui pernikahan mereka. Jadi pernikahan Kristen kita adalah pernikahan yang satu laki-laki satu perempuan, jadi hetero gitu ya, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tapi satu laki-laki satu perempuan seperti apa yang Tuhan inginkan. Pernikahan, konsep atau rancangan pernikahan Allah ini sudah diawali sejak penciptaan manusia. Jadi ini bukan dadaan, bukan sesuatu yang Tuhan rancang kemudian, tidak. Dari awal penciptaan manusia Tuhan sudah menetapkan pernikahan Kristen gitu ya, satu laki-laki dan perempuan. Dan bukan itu saja, pernikahan Kristen yang Tuhan rancang ini juga sudah termasuk keluarga di situ, karena dikatakan di situ pernikahan satu laki-laki dan satu perempuan ini akan membuahkan hasil ya dari cinta kasih mereka, yaitu anak-anak. Karena itu Tuhan sudah memberikan perintah beranak cuculah, penuhilah bumi. Itu sebabnya konsep anak pun di dalam keluarga itu sudah ada sejak awal penciptaan manusia, ya. Jadi ini juga bukan tambahan, bukan
accident, bukan kecelakaan, tapi betul-betul Tuhan sudah membuat rancangan, dan rancangan asli yang Tuhan berikan itu menjadi kesepakatan yang innegociable, artinya tidak dinegosiasi. Tuhan tidak pernah bernegosiasi dengan manusia untuk masalah ini. Karena itu kita tahu bahwa pernikahan yang Tuhan tetapkan dari awal penciptaan sampai sekarang itu tidak berubah sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan yang menetapkan dari awal. Tanpa rancangan Allah ini, maka pernikahan Kristen tidak akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara melihat banyak pernikahan yang hancur, banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya, seringkali kita harus kembali kepada rancangan Allah yang mula-mula ketika Allah menciptakan manusia ya. Nah, karena itu kita sekarang akan membahas secara lebih detail lagi tentang peran suami Kristen. Di dalam Alkitab sebenarnya banyak sekali ayat Alkitab yang menunjang atau memberi referensi tentang peran suami Kristen. Tetapi saya akan mengambil satu saja, yaitu dari Efesus 5 ayat 25. Suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberikan dirinya bagi jemaat. Ya, nah ini adalah dasar yang paling utama. Penekanannya adalah kasihilah istrimu. Nah, nanti akan beda dengan istri ya. Nah, dasar Alkitab yang Tuhan berikan antara suami dan istri itu beda. Saya melihat itu karena Tuhan melihat kelemahan laki-laki dan Tuhan melihat kelemahan wanita, gitu ya. Atau melihat kelemahan suami dan kelemahan istri. Untuk suami, Tuhan secara khusus berkata, kasihlah istrimu. Berarti kelemahan laki-laki yang perlu diingat adalah mereka mungkin tidak fokus gitu ya, mengasihi satu istri. Nah, ini menjadi satu peringatan bagi kita untuk melihat dasar Alkitab sebagai satu rancangan Allah yang kekal. Nah, tugas dan tanggung jawab suami adalah mengasihi istri, menyediakan kebutuhannya, dan memberikan perhatian. Nah, kunci di dalam tugas atau tanggung jawab suami adalah memimpin rumah dengan penuh roh, gitu ya, hidup di dalam penuh roh. Karena saudara, kalau kita melihat semua manusia, baik itu suami atau istri, selalu memiliki kelemahan, yaitu kelemahan kedagingan ya. Karena itu tugas dan tanggung jawab suami ini sungguh menjadi satu pedoman untuk kita tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Nah, melihat besarnya tanggung jawab suami, seringkali suami menjadi kelelahan gitu ya di dalam mengemban tugas ini. Tetapi jangan khawatir, Tuhan sudah melihat dan Tuhan sudah mempersiapkan itu. Karena itu Tuhan juga menyiapkan satu buah sukacita bagi suami yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, di dalam sukacita inilah suami nanti akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hidupnya dan memberikan ketenangan di dalam keluarga, dan dia boleh menikmati persekutuan yang indah dengan keluarganya. Ya, oke, nanti saudara bisa membaca lagi lebih banyak ya di dalam modul. Oke, peran istri. Nah, kalau dasar istri beda. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Kemungkinan besar istri punya kelemahan untuk tunduk. Nah, mungkin istri lebih sering ingin mau-maunya sendiri ya, tidak mau dipimpin. Karena itu Paulus, firman Tuhan yang diberikan kepada Paulus ini menjadi satu pedoman bagi istri-istri untuk mereka ingat bahwa kelemahan kita adalah untuk tunduk. Karena itu kita harus belajar untuk tunduk seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab istri. Tugas dan tanggung jawab istri adalah menjadi penolong yang sepadan seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Karena itu, sebagai penolong, dia akan menunjukkan hormat dan akan kepemimpinan suaminya dan siap memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Ya, kenapa dia sanggup melakukan itu? Karena dia mempercayai bahwa keluarga ada dalam keadaan aman dan dikasihi. Aman karena suami melindungi, aman karena suami mengasihi istri dan keluarganya. Dan itu yang menjadi kunci bagi istri untuk bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Gitu ya. Untuk mau tunduk, tentu punya satu syarat yang besar ya. Dan mau tunduk itu karena istri percaya kepada suaminya, percaya bahwa suami bisa memberikan keamanan dan suami bisa memberikan kasihnya secara total kepada keluarga. Nah, sama, tugas tanggung jawab istri itu juga banyak. Sekalipun dia sepertinya dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki, tetapi kalau saudara melihat Amsal 31,
Wow, ini super women. Amsal memberikan pujian yang luar biasa kepada istrinya di Amsal 31. Itu menunjukkan bahwa istri itu bisa bekerja luar biasa. Bukan karena lemah dia melakukan tugas yang sedikit, kebalikannya. Amsal melihat tugas istri luar biasa banyak. Karena itu Tuhan juga menyediakan satu sukacita sebagai seorang istri ketika dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana Tuhan inginkan, gitu ya. Dan Tuhan akan memberikan tempat yang indah bagi istri di dalam keluarga dan dia akan mendapatkan puji-pujian dari keluarga, terutama dari suaminya. Oke. Nah, tetapi tidak ada keluarga atau pernikahan yang tanpa masalah. Ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Jadi kalau keluarga saudara punya masalah, ya puji Tuhan. Artinya keluarga saudara sama dengan keluarga-keluarga yang lain ya, punya masalah. Ya, tetapi masalah di dalam keluarga itu sering Tuhan pakai untuk menjadi cara Tuhan menyempurnakan kita, ya. Karena itu kita harus menyadari bagaimana membina pernikahan Kristen kita ini dengan masalah-masalah yang ada, gitu ya. Kenapa masalah ada? Karena ini pernikahan adalah dua pribadi yang dipersatukan oleh Allah, dua pribadi yang punya latar belakang yang berbeda, punya sifat yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, dan lain-lain ya. Tetapi Tuhanlah yang merancang. Artinya apa? Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa perbedaan-perbedaan itu justru akan memperkaya pernikahan, bukan untuk melemahkan pernikahan. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Kalau Tuhan setuju dengan perbedaan itu, artinya Tuhan melihat itu sesuatu yang baik. Ya, jadi kita harus percaya itu. Nah, yang kedua, bagaimana pernikahan Kristen ini bisa menjadi pernikahan yang langgeng atau pernikahan yang penuh sukacita? Karena kita memiliki satu model Alkitabiah, yaitu segitiga pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen bukan hanya terdiri dari suami dan istri, tetapi ada Allah, Kristus yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Kristuslah yang memimpin suami dan istri untuk boleh bersatu dan menjalankan misi yang Tuhan berikan. Dan sebagai buah dari persekutuan segitiga pernikahan ini, Tuhan akan memberikan kebahagiaan sejati di dalam pernikahan ini. Ya, nah kalau kita menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan pernikahan Kristen, maka kebahagiaan akan sangat mungkin dinikmati selama saudara di dunia. Bukan nanti kalau saudara-saudara berpisah atau meninggalkan dunia ini ya, tetapi Tuhan memberikan sukacita buah yang manis ketika kita sabar untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja, karena Tuhanlah yang menjadi pusat bagi kehidupan pernikahan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam pernikahan Kristen juga ada pertumbuhan rohani. Jadi pernikahan itu tidak oke dari awal saya seperti ini, nanti selamanya akan seperti ini. Nah, itu adalah pernikahan yang tidak bertumbuh. Allah menginginkan pernikahan kita itu menjadi satu pernikahan yang bertumbuh, bukan hanya secara jumlah karena ada anak, tetapi juga pertumbuhan secara rohani, menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah yang menjadi kesukaan gitu ya, menjadi kebanggaan kita di dalam pengikutan kita kepada Kristus dan di dalam pernikahan yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita. Jadi di dalam pernikahan Kristen ini nanti kita suami istri akan dibina untuk mengejar tujuan Allah yang sempurna. Nah, dari itu maka kita akan nanti melihat buahnya, gitu ya. Oke, berikutnya masalah dalam pernikahan. Banyak orang punya pikiran negatif ya terhadap konflik, gitu ya. Terutama orang Timur, karena orang Timur sangat tidak suka konflik. Bagaimanapun juga mencoba menghindarkan diri dari konflik, gitu ya. Ada baiknya, tetapi kadang ada tidak baiknya, gitu ya. Di dalam budaya Barat konflik itu dibuka, gitu ya. Mereka orang yang terbuka. Kalau konflik ya mereka akan sampaikan itu dengan terang-terangan, gitu ya. Tetapi budaya Timur lebih suka mengendam sehingga sering masalah pernikahan itu tidak terdeteksi secara awal sehingga tiba-tiba muncul pernikahan yang sudah parah gitu masalahnya. Nah, saudara, kita harus punya satu definisi yang lebih positif terhadap konflik ya. Konflik adalah satu perjuangan, pertentangan, benturan atau ketidakcocokan dan
kehendak yang bertolak belakang ya. Tidak, ini dari KBBS ya. Tetapi tidak selalu seperti itu di dalam konteks kekristenan atau di dalam konteks Alkitab. Allah menciptakan komunitas orang percaya untuk saling menolong sehingga terjadinya konflik yang pasti tidak terhindarkan itu menjadi satu cara Tuhan mengikis ujung-ujung kasar di dalam hidup kita untuk bisa lebih halus. Dan kita tidak harus melakukannya itu sendiri dengan suami atau istri saja, tetapi di dalam komunitas orang percaya. Disitulah kita boleh saling menolong dan saling belajar, sehingga konflik itu menjadi satu konteks pembelajaran, bukan satu konteks yang harus ditakuti atau dihindari, tetapi justru satu kesempatan di mana kita boleh bertumbuh melalui konflik. Disitulah Tuhan sering mengikis kehidupan kita yang kurang berkenan pada Tuhan, sehingga melalui konflik itu kita boleh disempurnakan menjadi semakin serupa dengan Kristus, gitu ya. Oke, dasar dari Alkitab dalam menangani konflik ada banyak alasan ya kenapa terjadi konflik. Salah satunya adalah sifat kedagingan manusia yang membuat masing-masing tidak mau mengalah. Itu menjadi sumber konflik yang cukup besar gitu ya. Keegoisan kita dan tidak mau dan ingin mau menang sendiri, itu sifat kedagingan atau sifat dosa yang kita bawa. Jadi Alkitab selalu melihat masalah konflik itu sebagai masalah dosa. Bukan hanya masalah perbedaan pribadi, tetapi karena dosa. Nah, itu yang sangat membedakan antara konseling Kristen dengan konseling yang bukan Kristen ya. Konseling Kristen selalu melihat masalah itu dari sudut dosa, sedangkan psikologi umum tidak. Ya, itu yang sering akhirnya kita tidak ketemu ya di dalam konseling. Oke, beberapa contoh langkah menangani konflik ini kita akan bicarakan di dalam diskusi ya. Jadi saudara, ini menjadi salah satu contoh. Saudara bisa punya banyak pengalaman mungkin ketika membimbing pernikahan, dan ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita berdiskusi ya. Saudara harus memulai proses rekonsiliasi, harus memiliki sikap yang terbuka, harus saling menghargai, harus menangani masalah satu persatu, harus menyerang masalahnya bukan orangnya, dan kita harus meminta pertolongan. Jadi jangan menganggap bahwa wah malu gitu ya kalau ketahuan saya punya masalah. Di dalam Alkitab tidak ya. Di dalam Alkitab komunitas orang percaya itu justru menjadi tempat untuk kita bisa saling menolong satu yang lain. Tidak ada pernikahan yang dibangun dalam solitary atau dalam ruang tertutup gitu ya. Pernikahan harus ada di dalam field yang terbuka, untuk bukan saja supaya kita bisa ditolong, tetapi supaya kita juga menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya, sehingga kita bisa menjadi contoh dan kita juga menjadi orang yang mau untuk dikoreksi. Kemudian yang ketujuh adalah memaafkan dengan segenap hati. Nah, ini banyak orang Kristen pun ya sulit mempraktekkan karunia memaafkan, karena seringkali kita memiliki dendam dan masalah menjadi tidak terselesaikan. Ya, oke. Berikutnya adalah pelajaran yang kedua, orang tua dalam kehidupan Kristen. Orang tua dalam KBBI itu berarti ayah dan ibu kandung. Di dalam kekristenan, orang tua adalah ayah ibu kandung yang diberi otoritas Allah untuk menjadi wakil Allah untuk mendidik anak-anaknya untuk takut pada Tuhan. Ya, jadi definisi secara alkitabiah lebih lengkap dan mengikut sertakan Tuhan di dalam pernikahan kita atau di dalam kehidupan sebagai orang tua Kristen. Nah, di dalam keluarga Kristen kita akan melihat ada beberapa prinsip yang harus kita pelajari. Satu adalah dasar tentang keluarga. Seperti tadi saya katakan, sejak awal penciptaan Allah sudah merancang keluarga. Karena dikatakan beranak cuculah, berlipat gandalah, penuhilah bumi, gitu ya. Nah, persiapan menjadi orang tua Kristen. Jika Tuhan bukan Tuhan yang membangun rumah, di dalam terjemahan Alkitab TB itu memang dikatakan membangun rumah ya.
tetapi mungkin akan lebih tepat kali itu membangun rumah tangga. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi bukan membangun rumah gedung ya, tetapi membangun keluarga Kristen. Nah, ini menjadi persiapan yang utama bagi orang Kristen. Ini yang membedakan antara pernikahan Kristen dan bukan Kristen. Kita selalu melihat Allah sebagai perancang utama bagi pernikahan. Kalau kita tidak menjadikan Allah sebagai pusat, maka itu sama dengan pernikahan umum, pernikahan agama lain, pernikahan yang tidak berdasarkan kepada Alkitab. Ya. Nah, keluarga menurut Alkitab adalah karunia Allah. Jadi anak itu adalah juga karunia Allah. Menjaga keutuhan keluarga bukan hanya dengan cara tinggal di bawah satu atap rumah seumur hidup, tetapi tinggal di dalam ikatan kasih yang Allah tanamkan untuk itu bisa langgeng seumur hidup. Ya, saudara, saya sangat menyayangkan sekali banyak orang Kristen, ya, terutama di dunia timur ini ya, yang mereka masih tinggal satu atap serumah, tetapi secara emosi, secara kasih mereka sudah bercerai. Mereka tinggal masih satu rumah, dilihat orang masih seperti keluarga, tetapi sebenarnya sudah tidak ada ikatan emosi satu dengan yang lain, dan mereka hidup sendiri-sendiri. Nah, itu sangat disayangkan. Itu bukan pernikahan Kristen, Bapak Ibu, karena pernikahan Kristen itu seumur hidup di dalam ikatan kasih yang Allah tanamkan. Jadi, saudara, ini yang membedakan, seringkali membedakan antara pernikahan orang timur dan orang barat ya. Orang timur tuh kelihatannya sedikit yang bercerai, tetapi sebenarnya di dalam rumah sudah ada perceraian yang tidak kelihatan. Nah, orang barat sebaliknya sangat terbuka dan sangat vokal gitu ya. Sehingga ketika tidak cocok dia akan ngomong gitu ya, dengan lantang, dan akhirnya mereka berakhir dengan perceraian. Mereka tidak mau tinggal serumah tapi tidak lagi hidup sebagai suami istri. Karena itu Bapak Ibu, dua-duanya tidak baik. Baik itu masalah di barat ataupun di timur, dua-duanya tidak baik. Yang baik adalah pernikahan sesuai dengan Alkitab, masih tinggal dalam satu rumah, masih tinggal dalam satu ikatan pernikahan yang baik, dan masih saling melayani satu dengan lain, dan masih saling hidup di dalam ikatan pernikahan yang suci. Itu ya. Oke, orang tua Kristen, ya. Orang tua Kristen adalah menjadi wakil Allah di dunia. Jadi peran orang tua itu bukan hanya sebagai ayah, ibu kandung anak-anak, tetapi dia juga sebagai wakil Allah di dunia. Sekali lagi ya, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang menjadikan Allah sebagai pusat. Ya, pernikahan Kristen kita bukan menjadikan kita orang tua yang memiliki 100% anak gitu ya. Anak itu adalah titipan Tuhan. Dan orang tua menjadi wakil Allah untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga di dalam tugas sebagai orang tua Kristen dan kewajiban orang tua Kristen adalah bagaimana mendidik anak-anak untuk sesuai dengan rancangan yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Ya, oke. Nanti saudara akan melihat lebih jauh lagi di dalam modul. Sekali lagi saudara harus membaca modul. Nah, tugas dan kewajiban orang tua Kristen memperkenalkan anak-anak kepada Kristus, mengajar anak-anak untuk hidup takut kepada Tuhan, membangun keluarga yang hidup dekat dengan Allah, mendidik anak untuk hidup menjalankan kehendak Allah. Nah, kalau saudara lihat lagi, tugas dan tanggung jawab orang Kristen itu berpusat sekali lagi kepada Allah. Allah lah yang merancang. Karena itu kita semua kalau menginginkan kebahagiaan sejati di dalam keluarga, saudara harus menjalankan tugas dan kewajiban ini. Sehingga rumah tangga dan keluarga saudara akan diberkati Allah. Nah, pelajaran yang ketiga, anak-anak di dalam keluarga Kristen. Pengertian anak dalam keluarga Kristen. Anak yang lahir dalam keluarga adalah karunia Allah. Dia adalah milik Allah yang harus dikasihi, dipelihara, dan dibina sesuai dengan rancangan Allah. Jadi saudara, kalau konsep ini saudara tangkap atau jemaat tangkap, maka mereka tidak akan mau main-main dengan anak-anak. Ya, mereka tidak akan menyiksa anak, mereka tidak akan memperlakukan anak dengan semena-mena, mereka tidak akan membiarkan atau mengabaikan anak.
karena ini adalah titipan Allah. Dan saudara bukan hanya bertanggung jawab kepada anak, tapi saudara bertanggung jawab kepada Tuhan ketika kita mengabaikan anak-anak kita. Ya. Oke, dasar Alkitab di dalam Perjanjian Lama ada banyak, di dalam Perjanjian Baru ada juga. Ya, Perjanjian Lama di dalam keluarga Yahudi itu sering keluarga yang diinginkan adalah keluarga yang besar. Anak adalah karunia. Sama seperti mungkin sedikit mirip dengan orang Timur gitu ya. Banyak anak banyak rezeki. Orang Yahudi juga seperti itu ya. Lebih banyak anak maka karunia Allah lebih besar, berkatnya lebih banyak gitu ya. Nah di dalam perjanjian lama anak laki-laki dianggap lebih berharga. Itu fakta ya. Alkitab pun tidak menyangkali itu. Di dalam budaya Yahudi anak laki-laki menjadi anak yang lebih berharga dibandingkan anak perempuan. Juga anak sulung itu lebih istimewa dibandingkan anak-anak yang lain. Dan anak sulung seringkali dipersembahkan kepada Tuhan sebagai buah sulung dari pernikahan. Ya. Aib dalam keluarga adalah ketika keluarga tidak punya anak. Nah, nanti kita akan diskusikan banyak ya. Karena di zaman modern ini banyak sekali keluarga yang tidak memiliki anak. Bagaimana sikap kita? Apakah sama seperti orang-orang Perjanjian Lama? Gitu ya. Dianggap aib gitu ya. Pendidikan anak melalui kegiatan sehari-hari. Orang Yahudi sangat-sangat mementingkan pendidikan di dalam keluarga dan mereka mendidik anak bukan hanya dari sekolah formal karena zaman dulu belum banyak sekolah formal kecuali sekolah di sinagoge, tetapi melalui kehidupan sehari-hari keluarga atau orang tua itu mendidik anak-anaknya. Nah, sering ada kasus-kasus di dalam Perjanjian Lama ketika orang tua menganak emaskan salah satu anak mereka. Contohnya seperti Yusuf, seperti keluarga Ishak gitu ya, yang Yakub menganak emaskan Esau, sedangkan istrinya Rahel menganak emaskan Yakub gitu ya. Nah, juga di dalam Perjanjian Lama anak-anak ikut hadir di dalam ibadah. Kita bisa belajar banyak tentang Perjanjian Lama. Tetapi ada konsep-konsep keluarga di dalam Perjanjian Lama yang diperbarui di dalam Perjanjian Baru. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru kalau saudara cukup teliti, anak tidak lagi menjadi fokus secara khusus gitu ya. Tidak seperti di dalam Perjanjian Lama. Nah, kenapa gitu? Karena di dalam Perjanjian Baru kelahiran anak secara lahiriah tidak lagi menjadi yang utama. Jadi wanita tidak lagi hanya dihargai karena melahirkan anak, tetapi kelahiran anak rohani itu menjadi fokus yang lebih utama di dalam Perjanjian Baru. Nah, itu pergeseran konsep ya yang kita harus lihat sebagai satu hal yang positif di dalam Alkitab kita. Nah, tetapi anak sering dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi alat peraga. Ketika dia menceritakan tentang kerajaan Allah, ketika Yesus menceritakan tentang beberapa konsep kebenaran ya, Allah memakai anak gitu sebagai ilustrasi. Yesus juga memberikan perhatian secara khusus kepada anak ketika Yesus memberi berkat atau memberkati anak-anak. Yesus juga banyak dicatat melayani anak-anak, khususnya anak-anak yang sakit gitu ya. Bahkan anak yang mati Tuhan bangkitkan gitu ya. Dan itu diceritakan di dalam Perjanjian Baru. Nah, berikutnya, anak adalah karunia Allah. Ini kita akan bahas secara khusus di dalam satu tema khusus karena anak-anak di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru itu menjadi satu konsep yang lebih bernuansa rohani dibandingkan dengan konsep duniawi gitu ya. Nah, ini kelihatan sekali ketika Yakub dan Yusuf itu berkata, Yakub berkata kepada istrinya Rahel yang tidak punya anak. Rahel tuh ngeluh, kamu itu yang bikin aku tuh nggak punya anak gitu, atau menyalahkan bahwa kenapa dia tidak punya Allah untuk mempunyai anak untuk kurun waktu tertentu. Kemudian Yakub berkata, emangnya aku bisa menjadi Allah yang bisa memberikan anak. Jadi ini satu konsep bahwa anak itu datang dari Allah, bukan dari keinginan laki-laki atau perempuan. Yusuf juga begitu ya.
ketika dia menunjukkan dua anaknya kepada Yakub yang akan meninggal, Yusuf berkata, inilah anak-anak yang diberikan Allah kepada hambamu ini. Jadi Allah yang memberikan anak, itu konsep yang sangat jelas. Jadi saudara, ketika ada masalah di dalam keluarga tentang anak, ingatlah, anak itu adalah pemberian Allah. Bukan karena keinginan laki-laki dan perempuan, maka saudara, bukan karena keinginan saudara dan istri saudara, sehingga anak itu lahir. Bukan itu, tetapi Allah lah yang memberikannya. Gitu ya. Juga Daud berkata, anak laki-laki adalah milik pusaka dari Allah. Nah, ini mungkin konsep terjemahan yang perlu sedikit dikoreksi ya. Anak memang dikatakan anak lelaki ya, tetapi yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini bukan anak laki-laki, tapi laki-laki atau perempuan ya. Dua-duanya adalah milik pusaka Allah. Kemudian di dalam konsep Perjanjian Baru lebih radikal lagi, dikatakan tidak ada laki-laki atau perempuan. Maksudnya bukan tidak ada ya, tetapi maksudnya tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki atau perempuan. Ini Paulus dengan tegas mengatakan ini sebagai satu prinsip yang Allah berikan di dalam gereja, di dalam jemaatnya, bahwa tidak ada keistimewaan antara laki-laki dan perempuan. Dua-duanya istimewa di hadapan Tuhan. Ya, oke. Anak di dalam Alkitab itu saudara akan baca karena ada penjelasan cukup banyak. Dia adalah rancangan kreatif Allah. Anak adalah suatu keistimewaan karena orang tua diberi hak istimewa untuk membesarkan anak yang diberikan oleh Tuhan. Anak juga membutuhkan pengasuhan dan bimbingan. Anak juga membutuhkan disiplin. Anak juga membutuhkan perlindungan. Anak-anak juga adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan anak-anak juga membutuhkan perhatian khusus. Ini secara khusus kita akan melihat bagaimana Alkitab memberi perhatian ya kepada anak-anak yang terlantar atau anak-anak yang mati karena perang atau menjadi yatim karena perang dan lain-lain gitu ya. Dan juga memberi perhatian secara khusus kepada anak-anak yang marginal, anak-anak yang dari keluarga miskin atau yang cacat dan lain-lain. Oke, berikutnya tanggung jawab anak. Ada dua tanggung jawab yang dikatakan di dalam Alkitab yang sangat penting di luar semua tanggung jawab praktis yang lain. Ini yang paling utama dan yang paling esensi. Satu, taat kepada orang tua dan Allah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya, karena menurut Paulus, mentaati orang tua itu membuat anak belajar mentaati Allah. Ketika kita tidak taat dengan orang tua, maka berarti kita akan sulit taat kepada Allah. Itu satu satu pendirian yang sangat kekeh ya, yang Paulus jelaskan di dalam Perjanjian Baru, gitu ya. Karena itu taat kepada orang tua itu menjadi satu prinsip yang sangat jelas sekali. Dan dalam segala hal, artinya bukan hanya taat kepada orang tua yang Kristen. Kalau dia bukan Kristen, kita tidak taat, tidak. Karena Paulus berkata, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Nah, nanti aplikasinya bagaimana? Ini bisa menjadi salah satu hal yang kita bisa diskusikan nanti di kelas ya. Oke, yang kedua, mengasihi orang tua dan Allah. Anak perlu menempatkan Allah menjadi sumber prioritas sesuai dengan Alkitab, dan orang tua adalah menempati yang kedua, karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Gitu ya. Nah, mengasihi orang tua juga, ketika kita sulit mengasihi orang tua, maka kita juga kemungkinan akan sulit mengasihi Allah. Ya. Berikutnya adalah yang keempat, berbagai bentuk keluarga. Nah, ini ada pola keluarga yang lain. Kalau kita melihat keluarga itu suami, istri, anak, atau anak-anak gitu ya. Tetapi ada juga bentuk-bentuk yang lain, yaitu keluarga yang tanpa Allah. Di dalam pola PL, tanpa anak itu menjadi satu aib ya, keluarga tanpa anak. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa Allah lah yang menjadi sumber pemberian hidup. Tidak perlu saling menyalahkan. Salah istri atau salah suami, tidak. Itu karena rancangan Tuhan yang memang tidak memberikan anak kepada mereka yang sudah menikah, gitu ya. Oke, kemudian ada juga distorsi dosa di sini.
yang kita tidak bisa hindari gitu ya. Ada kelemahan-kelemahan tubuh, ada kekurangan-kekurangan di dalam fungsi tubuh yang sudah terdistorsi oleh kutuk akan dosa, sehingga kadang-kadang karena tubuh juga kita tidak bisa memiliki anak gitu ya. Pola di dalam perjanjian baru, kelahiran secara fisik beralih menjadi kelahiran secara rohani. Jadi yang dipentingkan bukan lagi keluarga yang memiliki anak, tetapi apakah kita memiliki keluarga rohani di dalam Tuhan. Ya, nanti kita akan bicara lebih banyak tentang itu. Kemudian penekanan di dalam perjanjian baru adalah ketika ada wanita yang memuji Maria. Aduh, kamu berbahagia ya menjadi wanita yang melahirkan Tuhan gitu, melahirkan Yesus. Yesus tidak menjawab itu sebagai sesuatu yang ya, tetapi justru Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, bukan yang melahirkan aku atau bukan yang menjadi ibu gitu ya. Tetapi mereka yang melakukan kehendak itu lebih dihargai oleh Allah dibandingkan dengan orang yang hanya melahirkan anak gitu ya. Karena itu ketika kita melahirkan anak pastikan bahwa dia juga menjadi anak rohani kita gitu ya. Karena itu adalah menjadi kehendak Allah. Kemudian ada beberapa kepercayaan yang salah yang akan kita lihat. Dikatakan bahwa tidak punya anak itu adalah kesalahan dari istri. Kemudian tidak punya anak berarti pernikahan akan gagal gitu ya. Tidak punya anak merupakan hukuman dari Allah atau karena dosa kita. Tidak punya anak karena mereka tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, itu satu pengertian-pengertian salah yang nanti saudara bisa baca di modul. Keluarga dengan orang tua tunggal. Nah, ini ada banyak alasan ya kenapa menjadi orang tua tunggal. Bisa karena pasangan meninggal lebih dahulu, bisa karena perceraian, bisa karena memang dia tidak menikah karena dia memiliki anak di luar nikah. Jadi ada banyak penyebabnya. Apapun penyebabnya, Allah memberkati anak. Jadi saudara, anak bukan menjadi korban ya, tetapi anak harus diberi pengertian di dalam pengertian firman Tuhan. Dari manapun anak itu berasal, anak adalah pemberian Allah. Anak adalah karunia Allah dan anak akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kita menghadapi keluarga-keluarga yang hanya memiliki satu orang tua atau orang tua tunggal, gitu ya. Jika hanya ibu, Allah akan menggantikan tempat sebagai ayah bagi anak-anak yang harus hidup tanpa ayah. Ini sesuai dengan Mazmur. Nah, jika tidak ada ayah, ayah harus menjadi pemimpin, pencari nafkah, dan juga penopang bagi keluarga. Mungkin saudara akan menolong saya. Saya mencoba menemukan apakah ada ayat di dalam Alkitab yang mirip seperti Mazmur 68 ayat 6, tetapi untuk ibu gitu ya. Saya belum menemukannya. Mungkin karena di dalam zaman Alkitab, laki-laki yang istrinya meninggal atau akhirnya bercerai atau apa gitu ya, tapi yang menjadi orang tua tunggal, kalau dia hanya ayah, biasanya mereka akan menikah lagi gitu ya. Hampir otomatis mereka akan menikah lagi sehingga tidak ada ayat secara khusus bagi mereka. Oke, orang tua yang tidak sepadan. Ini adalah pernikahan yang menikah dengan mereka yang tidak seiman. Orang-orang yang menikah dengan yang tidak beriman tidak dianjurkan oleh Paulus untuk bercerai, ya. Jadi dikatakan jangan menghancurkan pernikahan yang sudah terjadi. Nah, tetapi ada kelemahan ketika menikah dengan orang yang tidak seiman. Mereka atau pasangan Kristen itu harus mempraktekkan prinsip-prinsip kekristenan tanpa dukungan pasangan. Itu akan menjadi lemah gitu ya. Dan pasangan Kristen harus tetap mengasihi, melayani pasangannya dengan baik. Jadi tidak boleh menceraikan, bahwa dianjurkan pasangan Kristen harus tetap mengasihi dan melayani pasangannya yang tidak seiman. Itu adalah perintah dari firman Tuhan. Ya. Nah, karena itu baik Petrus, baik Paulus menyarankan untuk pasangan yang menikah dengan orang yang tidak beriman untuk berdoa
supaya dan memberikan teladan hidup yang baik supaya dengan itu mereka bisa memenangkan pasangannya. Nah, itu solusi dari Alkitab. Mereka harus memberikan teladan hidup yang baik supaya bisa memenangkan pasangannya bagi Kristus. Itu ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah keluarga Kristen dalam lingkup yang luas. Ada keluarga dekat, ada keluarga jauh. Yang dimaksud keluarga dekat adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah ibu dan saudara-saudara sekandung. Kalau dia orang tua yang masih memiliki orang tua, maka itu juga bisa menjadi keluarga dekat, yaitu orang tua dan saudara-saudara kandung atau paman bagi anak-anak mereka. Sedangkan keluarga jauh adalah perpanjangan dari keluarga inti dari masing-masing pasangan. Jadi entah itu paman dari istri atau keponakan dari istri, dan itu menjadi dianggap sebagai keluarga jauh, walaupun seringkali karena hidup dekat akhirnya menjadi seperti keluarga dekatnya karena jarak. Oke, peran keluarga Kristen dalam gereja. Keluarga dan Allah. Allah adalah pencetus keluarga inti dan Allah lah yang menopang sehingga keluarga inti hidup menjalankan misi Allah di dunia ini. Dan keluarga dan keluarga gereja menjadi keluarga besar yang seluruh anggotanya diikat oleh kasih Kristus. Sehingga kita semua memanggil orang-orang yang ada di dalam gereja adalah saudara-saudara di dalam Kristus. Bukan lagi karena hubungan darah, tetapi karena hubungan ikatan kasih Kristus. Ya. Yang ketiga, keluarga dan misi Allah. Sejak awal penciptaan, Allah telah membentuk keluarga untuk menjalankan misi Allah. Gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang mendadak, bukan karena ini perintah gereja, tidak. Gereja melakukan perintah untuk keluarga ikut terlibat di dalam pelayanan misi karena firman Tuhan. Ya, nah nanti kita akan diskusikan itu lebih jauh. Oke, di dalam masyarakat yang lebih luas, keluarga juga harus memberikan dampak atau memberikan kontribusi. Keluarga dalam lingkungan dekat itu orang-orang tetangga yang hidup di dekat lingkungan kita, dan kita harus hidup bermasyarakat dengan mereka supaya kita bisa menjadi saksi hidup akan kebaikan Allah. Nah, sedangkan keluarga di dalam masyarakat sosial yang lebih luas, bukan hanya lingkungan dekat, tapi masyarakat yang lebih luas adalah agar ikut di dalam kegiatan masyarakat, sehingga orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Ya, sayang sekali ada banyak orang Kristen yang sangat tertutup gitu ya, dan mereka sama sekali tidak ikut ambil bagian di dalam kehidupan masyarakat sosial. Nah, itu tidak baik bagi anak-anaknya, karena kemudian anaknya pun akan tidak lagi punya kepedulian terhadap masyarakat, dan seringkali keluarga-keluarga yang seperti ini akhirnya memiliki anak-anak yang selalu kesepian, ya, sangat tidak baik. Nah, keluarga dan bangsa, perlu ada edukasi tentang wawasan kebangsaan di dalam gereja. Sayang sekali sering tidak dilakukan oleh gereja, ya. Wawasan kebangsaan supaya apa? Supaya jemaat tidak pasif menjadi warga negara. Di dalam Alkitab ada banyak contoh, ya, orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk ambil bagian di dalam kebangsaan atau menjadi warga negara yang produktif gitu ya, yang aktif. Contohnya Daniel, Nehemia, kemudian Esther, itu mereka menjadi berkat yang luar biasa bagi bangsa mereka, bukan karena sifat atau keterampilan mereka, tetapi karena iman mereka di dalam Kristus. Ya, oke, terima kasih banyak. Saya akan tutup ini dengan satu ayat. Jadi kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita sekarang di dalam zaman perjanjian baru, keluarga bukan lagi karena ikatan darah, tetapi karena ikatan roh di dalam keluarga Allah. Ya, kita dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Yang dimaksud para rasul, para nabi karena mereka sudah nggak ada, yang sudah mati, ya. Itu adalah tulisan-tulisan para rasul dan para nabi. Artinya dibangun di atas dasar firman Tuhan atau Alkitab. Yang dimaksud para rasul dan para nabi ini adalah tulisan-tulisan mereka yang dikanonkan oleh gereja untuk menjadi firman Allah yang kita akui sampai hari ini, gitu ya.
dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi keluarga Allah yang Kristus adalah pemimpinnya, Kristus adalah kepalanya, dan Kristus adalah batu penjurunya. Jadi saudara, kita memiliki dua kewarganegaraannya. Satu, kewarganegaraan Indonesia, dan kita harus ikut aktif menjadi kontributor bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Yang kedua adalah warga negara surga, di mana kita menjadi wakil Allah untuk melakukan misi Allah di dunia ini. Oke? Ya, terima kasih banyak